Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia saat ini. Dia yang mulai tak tahan dengan penderitaan yang harus dia hadapi, terutama yang berkaitan dengan hutang. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang tak tahan dengan penderitaannya. Ya, di sini ada Knight of Pentacles yang reverse, kemudian di sini ada Knight of Cups, dan Knight of Cups ini juga reverse ya. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di Knight of Pentacles yang reverse dan Knight of Cups yang reverse terbaca ya, tentang penderitaan yang sudah mulai tak bisa dia tahan. Ini memang penderitaan yang berkaitan dengan energi hutang. Jadi potensi besar, kayak ibarat kata ada beberapa hutangnya dia yang belum bisa untuk dia bayarkan, yang dimana hutang itu ya hutang yang hampir melilit dia di sini ya, karena memang terbaca ya sebagian besar juga hutangnya dia ini juga bisa hutang dengan kamu, atau bahkan hutangnya dia di sini juga bisa dengan hutang yang dimana untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik dahulunya gitu loh. Mungkin hutang untuk berselingkuh, atau mungkin hutang untuk sok-sokannya dia, atau bahkan hutang untuk apa ya, kesenangan dia di sini ya, atau bahkan dia hutang sama kamu tapi udah hutang tapi nggak tahu diri juga gitu loh di sini. Mohon maaf ya bagi yang resonate, karena di Knight of Pentacles yang reverse itu ibarat kata selama ini kamu selalu mensupport, atau bahkan kamu selalu kayak apa ya, ada untuk dia ya. Tapi di sini terbaca apa yang kamu lakukan itu tidak terlihat di mata dia gitu loh. Malah justru di sini kayak ibarat kata dia seringkali membanding-bandingkan kamu dengan orang lain, atau bahkan seringkali kayak apa ya, menyatakan bahwasannya menghina dengan kamu tidak bekerja, atau bahkan menyatakan yang dimana apa yang dia nyatakan itu lebih kerana hinaan gitu loh di sini. Mohon maaf ya gitu. Jadi kalau di Knight of Cups yang reverse itu kayak ibarat kata sekarang ini dia sudah mulai kehilangan kepercayaan. Jadi banyak sekali orang-orang yang pernah menghutangi dia atau yang ada piutang dengan dia, ini udah mulai nggak percaya sama dia. Sekalipun itu kamu juga udah mulai nggak percaya sama dia. Kamu juga di sini udah mulai capek banget dengan dia, ya. Atau bahkan mungkin selama ini bagi yang resonate, kamu menanggung hidupnya dia, atau kamu kayak apa ya, bekerja tapi untuk apa ya, membiayai dia, kasarannya seperti itu gitu loh, ya. Nah sekarang memang terbaca dia sedang terluntang-luntang, terlantung-lantung, ibaratnya seperti itu ya.
terlantung-lantung karena udah nggak ada lagi sponsor yang dia peroleh gitu loh. Dalam arti ya dia udah nggak dapat apa ya, kayak semacam bantuan atau bahkan support dari orang-orang kepada dia dalam hal finansial, mungkin juga dalam hal pekerjaan, atau mungkin juga dalam biaya hidupnya dia gitu loh ya. Ada Six of Swords, dan Six of Swords ini reverse. Wow, luar biasa. Sword ini energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Six of Swords yang reverse ini kayak terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa bagi dia yang resonate ya, di sini terbaca dia udah mulai berusaha untuk memulai usaha baru atau memulai bisnis baru, tapi potensi besar usaha atau bahkan bisnis yang akan dia mulai ini kayak tergagalkan, atau bahkan potensi besar ketika sekarang ini dia punya usaha atau bahkan punya bisnis, potensi besar di sini kayak akan merujuk ke ranah, mohon maaf, kebangkrutan bagi yang resonate. Itu adalah penderitaannya dia di sini. Yang dimana deritanya dia adalah segala sesuatu yang dia upayakan, potensi besar itu hampir semuanya tergagalkan atau terbangkrutkan. Karena mungkin di sini kayak ada karma yang harus dia bayar gitu loh. Iya. Karena memang di sini penderitaan yang dia peroleh adalah penderitaan yang berkaitan dengan balasannya dia ketika dulunya dia tidak tahu diri gitu loh. Apalagi di sini terbaca dia tidak tahu diri kepada kamu, karena di sini ada hati yang dia sakiti, dan hati itu adalah hatinya kamu gitu loh, potensi besar. Ya. Ada Two of Swords yang reverse ya. Sword energi elemen udara. Gemini, Libra, dan Aquarius. The Two of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas juga kayak dia mulai tak tahan dengan penderitaan dia ketika di sini banyak orang yang mulai menjauh, banyak orang yang mulai kayak masa bodoh kepada dia, dan di sini juga terbaca ya penderitaan dia adalah penderitaan yang potensi besar dia mulai tidak bisa untuk beralibi lagi, dia udah mulai tidak bisa untuk cari alasan lagi ketika ada orang-orang atau ketika ada banyak orang di sini yang menuntut haknya dia dengan cara menagih hutang kepada dia gitulah di sini. Ya, gitu. Malah justru di sini juga terbaca ya di Two of Swords yang reverse, ibarat kata dia mulai tersiksa pikiran dia gitu loh, karena dia overthinking, karena dia sulit untuk bisa tidur di sini, karena memang waktu istirahat dia tidak stabil karena banyak sekali hal-hal yang dia takutkan terjadi, dan potensi besar malah justru itu malah tambah merusak diri dia sendiri gitu loh ya, karena kesehatan dia yang mungkin melemah gitu loh di sini. Mohon maaf bagi yang resonate ya. Kemudian ada the World energy dan the World ini reverse ya. Banyak dari hal-hal yang pernah dia banggakan selama ini, malah justru apa yang dia banggakan itu kayak beruntuhan gitu loh, runtuh ya, runtuh di sini ya, kasarannya bangkrut atau kasarannya di sini kayak udah nggak ada lagi yang dia banggakan gitu loh di sini. The Judgment yang reverse. Wow. The World yang reverse ini ya, terutama The World. The World itu energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kemudian The Judgment energi adalah elemen api. Elemen api di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di The World yang reverse dan The Judgment energi yang reverse terbaca bahwasannya penderitaan dia itu masih panjang di sini, potensi besar. Kenapa? Karena kayak masih banyak sekali masalah dia yang belum terselesaikan, dan di sini berkepanjangan, apalagi masalah hutang yang belum bisa untuk dia bayarkan gitu loh. Ya. Nah, ketika di tebaran pertama ini resonate ya, resonate untuk dia atau bahkan resonate untuk kamu, bagi kamu yang menyaksikan energi dia atau bagi kamu di sini yang memang terkoneksi sama dia ya, maka di sini yang harus kamu pahami dan yang harus kamu mengerti adalah dia ini sedang dalam situasi karma buruk.
Karena di sini potensi besar ada keras kepalanya dia dulu, ada sombongnya dia dulu, ada kayak semacam apa ya, nggak tahu dirinya dia dulu, dan di sini juga ada kayak semacam energi yang dimana dia terlalu ceroboh dalam segala keputusan. Dan mungkin di sini dia terlalu banyak sekali berbohong atau terlalu banyak sekali memanfaatkan kamu, atau bahkan terlalu banyak sekali kayak melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, tidak seharusnya dia lakukan kepada kamu gitu loh, sehingga kamu sakit hati karena ulahnya, sakit hati karena tingkahnya gitu loh di sini. Ya, maka cukuplah kamu ketika kamu masih terkoneksi sama dia untuk bagaimana caranya, selain kamu mendoakan dia, kamu juga kayak bisa untuk memberikan advice kepada dia atau nasihat kepada dia di sini. Ketika dia nggak mau terima nasihatnya kamu, ketika dia nggak mau introspeksi terhadap diri dia sendiri, maka barulah untuk kamu benar-benar stop untuk masuk di kehidupan dia. Kalau kamu nggak mau terlalu jauh terlibat dalam masalah dia yang semakin dalam, cukuplah masalah dia dengan kamu adalah masalah yang dimana dia punya hutang sama kamu gitu loh, ya. Dan cukuplah kamu di sini untuk mendoakan dia, ya, untuk meminta ampunan kepada Sang Maha Kuasa atas kesalahan dia gitu loh di sini. Karena memang terbaca di tebaran yang pertama ini kayak kuat banget bahwa dia amat sangat menderita. Dan dia amat sangat tersiksa di sini. Bahkan sekalipun dia nggak bisa tidur nyenyak di sini. Ya. Kemudian ada Page of Swords, dan Page of Swords ini reverse. Di Page of Swords yang reverse ketika saya sinkronkan dengan Knight of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa memang dia dalam situasi yang amat sangat buntu di sini. Nah, kebuntuhan itu adalah penderitaan dia yang semakin dalam, karena dia udah nggak tahu lagi harus gimana dan bagaimana, karena memang di sini terbaca kayak masih ada sifat songongnya dia, yang dia tidak kerana pentaubatan gitu loh. Dia kayak masih ngerasa bahwa dia mampu menyelesaikan masalahnya, tapi di sini malah justru dia ngerasa dia mampu, tapi pikiran dia buntu gitu loh. Kayak ibarat kata di sini dia nggak punya jalan keluar gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Seven of Cups, dan Seven of Cups ini tegak lurus. Di Seven of Cups yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Knight of Cups yang reverse, terbaca dengan sangat jelas juga di sini ibarat kata penderitaan yang dia alami, yang dia hadapi adalah penderitaan yang dimana di sini juga berkaitan dengan asmara dia, ya. Yang dimana asmara dia juga cukup agak berantakan, baik asmara dia dengan kamu atau bahkan asmara dia dengan yang lain setelah dia terpisah dengan kamu di sini. Tapi di sini terbaca kayak potensi besar dia masih mencoba untuk mencari simpati, empati dari orang lain, konteksnya asmara, yang dimana orang lain itu bisa jatuh cinta sama dia, kemudian bisa untuk dia manfaatkan lagi. Karena memang selama ini dia masuk di kehidupan kamu dengan cara dia membuat kamu jatuh cinta, membuat kamu bersimpati, kemudian setelahnya kayak dia manfaatin kamu secara perlahan gitu loh, dan itu toxic banget di sini. Dan dia ingin melakukan strategi itu lagi gitu loh. Padahal ketika dia lakukan strategi itu, potensi besar malah justru hidup dia semakin terombang-ambing gitu loh di sini. Ya. Ada The High Priestess, dan The High Priestess ini tegak lurus. The High Priestess yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan Six of Swords yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa di sini ternyata dia itu adalah seseorang yang masih menggunakan energi magic dalam setiap langkah, atau bahkan ajimat yang dia gunakan untuk perlindungan, atau bahkan ajimat yang dia gunakan untuk daya tarik di sini. Ya, potensi besar bagi yang resonate, karena di The High Priestess yang tegak lurus pun di sini kayak potensi besar ya. Banyak sekali hal-hal yang selama ini membuat kamu merasa ragu dengan dia. Ya, karena terkadang dia juga kayak berubah-ubah karena banyak sekali rahasia atau sesuatu hal yang dia tutup-tutupi di sini. Ya, dan itu yang terkadang membuat kamu kayak nggak habis pikir kenapa kamu bisa terikat, terpaku, atau bahkan menjalin hubungan dengan dia, padahal kamu tahu sendiri bahwasannya
dia itu selalu memperlakukan kamu dengan tidak baik dan selalu kayak apa ya, mengundang energi untuk kamu penasaran sama dia, tapi dari penasarannya kamu ke dia itu malah justru kayak menyakiti kamu sendiri, membuat kamu overthinking sendiri gitu loh, karena dia penuh dengan rahasia di sini. Dan sekarang potensi besar malah justru dia kena batunya sendiri gitu loh, karena kamu udah mulai paham banget dengan triki-trikinya dia, dan kamu udah mulai masa bodoh banget dengan rahasia-rahasia dia gitu. Ada the lovers, dan the lovers ini tegak lurus. Sebelum ke the lovers, di sini saya akan menuju ke energi dari the high priestess. The high priestess energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. The lovers yang tegak lurus. Ketika saya sinkronkan dengan Two of Swords yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa ternyata kalian susah terpisahkan di sini. Terkadang juga kamu kayak merasa kasihan, sedih dengan penderitaannya dia, dengan cobaan ujian yang harus dia hadapi, dengan karma situation yang harus dia lalui gitu loh. Tapi nggak bisa dipungkiri, sebaik-baiknya kamu kepada dia, dia tetap kayak menyakiti kamu secara perlahan, membuat kamu kayak tersiksa secara perlahan juga. Dan itu yang terkadang kamu nggak habis pikir, kenapa kamu bisa kembali dan kembali sama dia, walaupun kamu tahu dia nggak baik untuk kamu gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada King of Swords, dan King of Swords ini tegak lurus. Di King of Swords yang tegak lurus, ketika saya sinkronkan dengan the word energy yang reverse terbaca dengan sangat jelas, juga bisa dikatakan bahwa penderitaan dia ya, yang udah mulai tidak bisa untuk dia tahan, adalah penderitaan yang dimana di sini ternyata dari pihak dia ya, dia mulai kayak bersedih, atau bahkan nangis di pojokan, atau bahkan di sini merana ya, atau bahkan di sini kayak apa ya, banyak mulai menyesali tentang apa yang telah terjadi. Tapi di sini kayak masih ada aja keputusan atau bahkan tindakan dia yang ceroboh, dan itu berulang gitu loh. Ya, apalagi di sini kalau untuk masalah hutang ya, memang hutang dia bukan hanya hutang finansial aja, tapi kayak banyak sekali hutang janji, atau bahkan apa ya, hutang-hutang yang itu kayak tajam banget hutangnya ya, terutama dalam hutang janji di sini kayak banyak sekali janji yang dia ingkari. Ya, banyak juga orang yang mulai menagih dengan janjinya dia ya, yang keluar dari mulut manisnya dia di sini. Ada the devil energi dari Capricorn. The devil yang tegak lurus ketika saya sinkronkan dengan the judgment yang reverse ya. Di sini terbaca dengan sangat jelas juga, kayak bisa dikatakan bahwasanya penderitaan dia yang mulai tak tertahankan adalah penderitaan yang ternyata di sini orang-orang yang dulu pernah dia banggakan, atau orang-orang yang dulu selalu dia fokuskan, atau orang-orang yang dulu kayak lebih kayak dia utamakan potensi besar, orang-orang itu malah justru kayak menghindar. Ya, orang-orang itu kayak malah justru kayak tidak mau tahu tentang dia, dan dia menderita karena dia telah bersikap baik kepada orang-orang yang tidak tepat, dan dia telah bersikap jahat kepada orang-orang baik, kepada orang baik, yang dimana orang-orang baik itu ya selama ini berbuat baik kepada dia, termasuk kamu sebagai orang baik di sini. Ada Ace of Swords yang reverse, dia dirundung dengan penyesalan atas apa yang dia lakukan. Kayak semuanya di sini kayak apa ya, mulai bener-bener kayak terporak-porandakan gitu loh. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, yang harus kamu pahami adalah tentang penderitaan dia, maka di sini tabur tuai itu ternyata benar-benar ada. Itu yang harus kamu pahami. Ya, tindakan buruk akan bisa berbuah buruk, tindakan positif akan bisa berbuah positif. Maka di sini yang harus kamu ambil sisi positifnya adalah bagaimana caranya kamu untuk kamu bisa tetap bersikap secara baik, dan tetap menanamkan energi baik, energi positif untukmu dan untuk orang di sekitarmu. Ya, karena memang di sini terbaca kayak ibarat kata apapun yang dia lakukan
itu akan berbalik kepada dirinya, dan itu sudah berbalik potensi besar sebagian di masa sekarang gitu loh. Ya, itulah kenapa dia terkurung dalam penderitaan, itulah kenapa dia terkurung dengan berbagai macam beban yang menurut dia itu adalah beban hidup gitu loh. Padahal beban itu adalah beban yang dia buat sendiri gitu loh di sini. Ya, jadi di sini yang harus kamu pahami juga adalah jangan mudah untuk terbuai dengan segala sesuatu yang instan, jangan mudah terbuai dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegatifan, dan jangan mulai terbuai terhadap sesuatu hal yang terlihat menarik, walaupun yang terlihat menarik itu kayak menggairahkan. Ya, ketika yang terlihat menarik itu ya konotasinya negatif. Yang harus kamu pahami sekarang ini juga bahwasanya kamu harus bisa lebih melihat sesuatu secara lebih dewasa lagi terhadap baik buruk ke depannya, bukan hanya di masa sekarang aja. Nah, ketika ini resonate juga untuk dia, ketika ini dia adalah seseorang yang spesial di hatinya kamu atau pernah spesial di hatinya kamu, maka kamu harus bisa untuk apa ya, mentransferkan energi positifnya kamu dengan dia, dengan cara ya di sini lagi-lagi mendoakan, dengan cara ya di sini lagi-lagi kamu untuk apa ya, selalu kayak menolong dia, dan pertolongan yang kamu berikan ya dengan cara kamu memberikan contoh kepada dia, atau dengan cara di sini kamu mengarahkan dia, atau dengan cara di sini kayak kamu benar-benar kayak meminta pengampunan kepada Sang Maha Kuasa atas kesalahan dia, begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye bye.